Kira-kira nih pilihan para santri Lirboyo ini kemana ini, Gus? Ya, yang paling terasa mewakili kayaknya ya paslon nomor 1. Oke, nomor 1 berarti Anies Baswedan dan Gus Imin ya? Betul. Kita sebagai santri kalau menitipkan harapan akan lebih banyak nyambungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya sekarang berada di Pondok Pesantren As-Salamah, Pondok Pesantren Putri, masih di area Pondok Pesantren Lirboyo bersama pengasuhnya yaitu Gus Abdul Muid. Apa kabarnya, Gus? Alhamdulillah, panjenengan? Ya, baik, alhamdulillah nih saya bisa berkesempatan ke Kediri nih. Suasana asri, suasana religius tampak kalau Anda masuk ke Pondok Pesantren Lirboyo di sini. Ya. Saya jadi tidak heran jika santri menjadi isu seksi ya, karena di Lirboyo saja ini ada sekitar, konon kabarnya itu sekitar 42.000 kalau usia milenial itu dahsyat ini ya. Betul. Nah, Gus, Anda tentu sudah memiliki pilihan di dalam Pilpres. Kira-kira nih pilihan para santri Lirboyo ini kemana ini, Gus? Ya, saya tidak bisa mengklaim seluruh santri Lirboyo seperti apa pilihannya, tapi untuk saya sendiri dan yang saya tangkap dari banyak santri, mereka tentu memiliki harapan besar bahwa pemimpin Indonesia masa mendatang ini ada juga yang dari kalangan santri. Ya. Untuk itu ya yang paling terasa mewakili kayaknya ya paslon nomor 1. Nomor 1 berarti Anies Baswedan dan Gus Imin ya? Betul. Ya, menurut Anda ini mewakili santri itu dari mananya nih kedua sosok ini? Kedua sosok ini jelas latar belakangnya santri. Pak Anies alumni pesantren, pernah nyantri di Pabelan. Gus Muhaimin alumni pesantren, bahkan beliau keluarga pesantren. Jadi jelas keduanya ini santri tulen lah. Santri tulen ya. Dan tentu kita sebagai santri kalau menitipkan harapan akan lebih banyak nyambungnya kalau kepada sesama santri. Dan tahu ya kebutuhan, kemudian tahu culture-nya ya, kulturnya. Betul. Apa yang sekarang menjadi problem santri, kemudian apa yang menjadi harapan santri, mereka nggak usah diberitahu, itu sudah tahu ya? Sudah paham. Kira-kira harapan Gus Muid ya, di sini juga kan Anda sebagai pengasuh Pondok Pesantren As-Salamah nih, harapan terhadap paslon 1 nih, harapan santri terhadap paslon 1 itu seperti apa? Ya tentu secara umum membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Namun secara khusus ya kita berharap pemimpin bangsa di masa depan ini memiliki perhatian lebih kepada pesantren, kepada santri, karena selama ini masih banyak hal yang belum maksimal perhatian pemerintah terhadap santri. Jadi kita berharap pemimpin masa depan khususnya pada paslon nomor 1 ini, Pak Anies dan Gus Muhaimin, memberikan perhatian lebih kepada pesantren dan santri ya, mungkin tentang kurikulum, kemudian kesetaraan ijazah, betul. Dan juga perhatian bagaimana tentang terutama fasilitas pendidikan ya, yang sangat menurut kami itu sangat perlu diperhatikan. Masih banyak ketimpangan
antara pendidikan pesantren dengan pendidikan yang lain, perhatian pemerintah dalam hal ini begitu. Iya, masih seperti itu ya, itu ya. Masih seperti itu. Jadi perubahan untuk kalangan santri itu ya. Kalau ada capres dan cawapresnya dari kalangan santri itu sudah ini ya, match gitu. Ya, tentu. Sudah satu hati gitu ya. Ya. Seperti saya sampaikan di depan tadi, mereka saya kira nggak usah kita beritahu, sudah paham betul apa yang menjadi problem pesantren dan santri. Ya. Baik Gus, ada laskar santri ini. Betul. Laskar santri ini seperti apa nih? Ya, jadi laskar santri ini berisikan dari alumni-alumni pesantren dan santri yang masih aktif, ya, yang mendukung paslon nomor 1 dan siap bergerak untuk pemenangan paslon nomor 1. Tentu ya mulai dari sosialisasi, kemudian sampai pengawalan nanti ketika hari H di TPS, pengamanan suara, gitu. Jadi laskar santri ini bergerak secara masif ya, menjadi relawan dan pengontrol di TPS-TPS. Jadi kayak di Kota Kediri ini ada 3 kecamatan dan 46 kelurahan. Di masing-masing kecamatan dan di masing-masing kelurahan kita telah memiliki relawan-relawan dari kalangan santri yang tergabung dalam laskar santri tersebut yang siap memenangkan pasangan nomor 1. Pasangan nomor 1. Betul. Nah, itu berapa ribu nih yang sudah terafiliasi dengan laskar santri itu? Untuk saat ini mereka masih terus berkembang. Jadi saat ini dalam setiap kelurahan yang jelas sudah ada semacam dalam tanda kutip pengurus gitu ya. Insya Allah ini akan terus berkembang karena sambutan dari masyarakat luas untuk paslon nomor 1 ini akhir-akhir ini kami rasakan melesat itu ya. Apa nih yang membuat masyarakat itu tertarik ke paslon 1? Ya, saya kira ya karena tentu paslon nomor 1 ini penuh dengan gagasan dan ide-ide itu. Iya. Jadi tidak hanya sekedar gimmick-gimmick, tapi konkret. Mereka menawarkan ide-idenya, kemudian gagasan-gagasannya tentang bagaimana perubahan yang diperlukan Indonesia ini agar bisa lebih maju ke depannya begitu. Oke, jadi masyarakat sudah semakin pandai dalam memilih, tidak hanya gimmick atau joget-joget, tetapi memang negara ini harus dipimpin oleh orang yang kaya terhadap gagasan. Betul ya, kaya gagasan, kemudian tentu juga pengalaman ya. Oke. Jadi apalagi saat ini ya kebetulan kita kan di kota ini masyarakatnya dalam tanda kutip secara pendidikan lebih gitu ya. Jadi mereka kaya akan informasi. Dan tampaknya informasi yang disampaikan oleh media ini diserap dengan baik. Ya. Jadi ya seperti intrik-intrik yang kemarin ada di Jakarta itu mereka baca, kemudian nyampe kepada mereka, dan tampaknya paslon nomor 1 inilah kira-kira yang menjadi solusi untuk Indonesia di masa depan ini. Iya, baik Gus. Nah, ini saya dengar-dengar nih ada beberapa Gus, kemudian juga Kiai gitu kan ya. Itu katanya juga ada godaan-godaan nih disampaikan ini oleh Gus Imin loh. Gus Imin yang nyampaikan loh gitu. Yeah. Mulai dirayu-rayu dengan uang yang miliaran, itu bagaimana di sini? Ya betul, saya juga dengar ya. Ya walaupun toh tidak menyaksikan secara persis, tapi info itu ya kita dengar juga. Jadi ada salah satu paslon lah yang akhir-akhir ini masih mendekati kalangan pesantren, ya dengan itu godaan-godaan yang dibawa itu. Logistik yang luar biasa. Ya. Apa nggak tertarik Gus jenengan? Ya gimana ya, kita kan ingin Indonesia ke depan ini lebih baik.
bukan hanya sesaat aja, perhatian sesaat aja kemudian dilupakan, itu malah nanti jadi menyesakkan. Oke. Dan yang terakhir mungkin harapan Anda Gus atau himbauan terhadap konstituen, santri, kemudian juga pengikut Amin itu seperti apa nih dalam mensosialisasikan atau untuk memenangkan paslon ini? Ya kami berharap para simpatisan, kemudian para pendukung Amin untuk tidak rendah diri. Kita harus pede bahwa paslon kita ini paslon yang insya Allah akan membawa Indonesia lebih baik. Kedua orang ini, Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, ini orang-orang yang insya Allah amanah, memiliki gagasan-gagasan dan ide-ide untuk perubahan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu saya mengajak untuk terus bergerak, mensosialisasikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada seluruh masyarakat luas tentang paslon Amin ini, tentang ide-ide dan gagasan-gagasan program-programnya, agar lebih banyak lagi yang bergabung dengan kita. Yakinlah, insya Allah 2024 nanti Indonesia akan memiliki pemimpin yang akan membawa kita menjadi lebih baik, yaitu Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Dan Indonesia, Anda meyakini bahwa di 2024 itu dipimpin oleh santri, ya? Betul. Capres dan capresnya, cawapresnya. Bismillah. Ya, baik pemirsa, dengan Gus Muin, beliau adalah kader NU dan juga beliau adalah salah satu cucu pendiri NU, yaitu Kiai Haji Bisri Sansuri. Jadi tidak ada keraguan kalau menurut saya. Ideologinya sudah sangat jelas, kemudian juga sanad politiknya sudah sangat jelas, DNA-nya juga sangat jelas, gitu ya, NU-nya itu aja. Seperti yang tadi dikatakan Gus Muin, bahwa para pendukung Amin harus tetap optimis. Ya Gus ya, bahwa sosok Pak Anies Baswedan, Gus Imin akan mampu mengubah Indonesia lebih baik. Bagaimana? Anda setuju? Tulis komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suwa TV. Saya Yusuf Mares dari Lirboyo, Kediri, menyudahi perbincangan ini. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.